مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian kita dalam materi hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-8. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tsamin an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saat mereka bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulul, wa yuqimus shalah, hingga mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan hingga mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan sehingga apabila mereka telah melakukan hal itu, maka kata Nabi, akan terjagalah mereka dari darah dan harta mereka dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak daripada agama Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, sedangkan perhitungan bagi mereka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa makna hadis ini Bapak Ibu? Adalah hadis ini dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak daripada kerasulan beliau itu adalah menyebarkan agama Allah, yaitu dinul Islam. Jadi perjuangan di dalam menyebarkan agama Allah ini sangatlah berat, hingga yang menjadi tolak ukur baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beliau tidak berhenti berperang kecuali Islam ini sudah jaya menguasai alam semesta. Itu maknanya.
Jadi Nabi katakan, umirtu an uqatilan nas, Allah perintahkan kepadaku untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga manusia itu semuanya bersyahadat kepada Allah. Artinya baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama niki. Ada kadangkalanya menyebarkan agama dalam posisi yang lemah lembut, ada pula kadangkalanya Nabi Muhammad menyebarkan agama ini harus dengan kekerasan. Ada saatnya. Arak saat tahu terlembut, arak saat tahu tersabar, arak saat tahu harus tegas. Maka itu ajaran agama. Memang sabar itu sifat yang mulia. Lagu dendek sabar-sabar doang. Tejagur mua kanan sabar, tejagur sangkep kiri sabar, tejagur hidung sabar. Bodoh arana nu. Dan sabar. Nah, tapi yang diajarkan oleh Nabi, ada kadangkalanya Islam ini harus lembut, ada kadangkalanya Islam ini harus tegas. Makanya kan dalam Al-Quran sudah jelas kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah seorang rasul kata Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka berkasih sayang lembah lembut kepada sesamanya, sesama Jadi jangan terbalik. Sesama muslim saling mencela, sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling membid'ahkan, sesama muslim saling mensyirikkan. Sementara dengan orang kafir kita diam. Nah ini kebalik nih. Kebalik. Justru ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara sesamanya, sesama orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, ternyata yang menjadi pondasi iman seseorang kepada Allah dalam hadis ini adalah mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama tauhid. Agama untuk kita mempelajari tentang bagaimana ma'rifatullah yang sesungguhnya, bagaimana agar kita mengenal Allah. Kita ibadah tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadah itu mampu merasakan kedekatan batin dengan Allah. Makanya kan ada yang disebut dengan rukun agama, arkanuddin. Rukun agama ini ada 3. Mana? Islam, iman, ihsan. Ulang, Islam, iman, ihsan. Yang mana disebut Islam? Islam ini aturan dan pelaksanaan dari sebuah aturan. Makanya berapa rukunnya? 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. 4, zakat. 5, haji. Sholat ada aturannya, puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, haji apalagi. Sehingga setiap yang dilakukan ketika kita mengerjakan Islam itu
Semuanya ada aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, dan orang yang melakukan Islam itu adalah orang yang menjalankan aturan. Jadi Islam nikin dan sekedar aturan doang, tapi pelaksanaan daripada aturan itu. Apa aturan daripada Islam itu? Disebutlah menjadi syariat. Makanya disebut dengan syariat. Salat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ini amalan zahir, ini amalan jasadiyah, amalan badan, jasmani. Akan tetapi meskipun salat, puasa, zakat, haji itu adalah amalan jasmani, namun ada hikmah yang metafisik yang disembunyikan oleh Allah dalam rangkaian amal ibadah itu. Salat, amal jasmani, ada kolbunya, ada kolbinya, ada kaulinya, ada fi'linya, tapi ingat ada maknawinya. Mana kolbi? Niat. Mana kauli? Ucapan, baca Fatihah, baca sholawat. Mana fi'li? Perbuatan badan. Maka artinya di samping ibadah mahdhah, salat, zikir, puasa, haji adalah amalan-amalan syariat, namun amalan syariat ini adalah menjadi penentu untuk kita mampu mengenal Allah. Nah, ini Islam. Islam niki adalah pelaksanaan. Tapi Pak Luwe dengan Islam tapi tidak sholat, ada tidak? Ada orang Islam tapi tidak Jumat. Ada orang Islam tapi tidak puasa. Puasa nenolak. Bapak takbiran ya paling julu. Arah mana? Oh, paran ya tu doang li timo tu nara. Jadi begitu. Nah, sehingga disebutkan ini sebagai amalan syariat, sebagai penyambung zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya daripada ibadah itu, sehingga kalaupun tidak mampu kita rasakan kenikmatannya, tidak apa-apa, yang penting kita udah lakukan. Yang kedua, rukun agama itu, arkanuddin itu ada namanya iman. Iman ini adalah keyakinan, kesadaran hati kita. Bagaimana sih rupa daripada iman itu? Iman itu tidak bisa dilihat, namun gejala daripada iman itu yang nampak. Contoh, oh, bapak itu orang beriman. Oh, mana buktinya dia beriman? Dia sholat. Mana buktinya dia beriman? Dia ngaji. Imannya tidak bisa terlihat, tapi gejala efek daripada iman itu yang bisa dilihat. Contoh nih Bapak Ibu, ini kan lampu nih. Lampu ini menyala karena ada listriknya. Betul? Listriknya tidak bisa dilihat, seterumnya. Ini lampu nyala karena ada setrum, betul tidak? Maka lampunya menyala. Kipas angin, ada setrumnya tidak? Mana bukti setrumnya? Tidak bisa dilihat. Tapi mana bukti setrum itu? Kipas anginnya muter. Mik, halo, ada setrum tidak? Ada. Mana bukti ada setrum? Keluar bunyi. Sekarang setrumnya ada, lampunya tidak menyala. Setrumnya ada, kipasnya enggak muter. Setrumnya ada, tapi mic-nya tidak hidup, tidak bersuara. Berarti ada masalah tidak? Berarti ada yang konslet.
Oh Pak, ada setrum Pak. Iya, udah dihidupin, udah, tapi nggak bisa nyala. Oh berarti ada yang konslet. Oh Pak, ini dia Islam Pak. Iya, tapi tidak sholat. Oh berarti ada yang konslet. Islam nih, Islam. Lagu den saling sapa kenceman toane. Ndak saling tegur sama mertua. Islam tidak, Islam. Iman tidak, iman. Oh berarti ada yang konslet. Betul tidak? Daripada kalau yang konslet itu dibiarin, nauzubillah, yang terjadi bisa jadi kebakaran. Maka periri sak konslet niki. Dengan apa? Ngaji. Ita periri ate si konslet. Zikir. Kita memperbaiki hati yang rajin dia ngaji Pak, rajin dia zikir Pak, tapi mohon maaf masih menyimpan dendam dan saling sapa kence bapak kadus. Arak menu berarti arak konslet. Yuk yang konslet ini kita periri mangkin. Hah? Kira-kira arak konslet hadir nih? Oh insya Allah nih naraan. Oke, nauzubil. Nah itulah iman. Imannya tidak terlihat tapi gejalanya yang nampak. Makanya Imam Asy-Syafi'i katakan, dari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal, dirikan sholat kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi masalahnya sholat itu sesungguhnya adalah tabiat batin kita dengan Allah. Kalau dalam sholat ada rukun kolbi, berarti orang yang sholat hatinya harus terjaga. Dalam sholat ada rukun kauli, berarti orang yang sholat ucapannya harus terjaga. Dalam sholat ada rukun fi'li, berarti di luar sholat pekerjaannya harus terjaga. Bagaimana kalau dia sholat tapi sering mencaci maki? Dia sholat secara zahir, tapi di sisi Allah dia tidak sholat. Ya Allah, nih agak dalam maknanya nih. Mungkin dia sholat badannya, tapi mohon maaf, ketika masih ini lisan sering mencaci maki, bukan sholat. Dia rajin berjamaah Pak, tapi rentenir jalan terus, berarti tidak sholat, belum sholat. Dia rajin sholat Pak, bahkan jadi imam, bahkan jadi muazzin, tapi masih mutusin silaturahim 3 tahun deh noh besapa kanca semeton, berarti 3 tahun itu masih belum sholat. Becat pada tobat. Belum sholat. Ya Allah, inilah iman. Gejalanya timbul daripada iman. Tapi kalau gejalanya tidak ada, berbeda hasilnya daripada frekuensi keimanannya, oh berarti ada yang konslet. Maka panggil ahlinya. Kalau listriknya konslet, ada petugas PLN. Kalau hati manusia konslet, ada ulama, ada ilmu yang mesti kita cari. Inilah iman. Paham nih? Nah,
Sekarang kita masuk pada yang ketiga. Dalam arkanuddin itu, rukun agama itu ada namanya ihsan. Aran ihsan teh. Mana itu ihsan? Dia apa ihsan kampung Banjar? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu menyaksikan Allah, maka Allah yang menyaksikan kamu. Ada gejala dalam diri kita bahwa keyakinan kita ini dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, logika sederhana sekarang kita kerja nih. Kita kerja, mun bazan kita harian wasila. Kita mengkuli kerja, seorang tukang dia kerja di rumah orang, seorang petani dia garap sawahnya orang, dikasih upah, kemudian dia kerja. Ketika ada orang yang ngasih upah ke kita di situ, kira-kira pulunggo sami semel demen telah daduk-daduk apa ndek? Semel de tokol-tokol bah HP nalepun semel malu kita. Kenapa? Sedang diawasi oleh tuannya. Padahal sekarang kita sholat, kita zikir, kita puasa, kita haji, kita zakat. Ada enggak yang ngawasin kita? Ada enggak yang ngelihat kita? Siapa? Kita tahu Allah melihat kita. Kita tahu Allah yang ngawasin kita. Kenapa masih masuk selain Allah dalam hati ketika ibadah? Allahu Akbar. Paseh bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau selesai baca Fatihah, angkat samping. Aneh, dek man mangan, rasa nangan. Ada tidak hati kita yang masuk selain Allah dalam ibadah kita? Ada. Berarti kita belum ihsan, belum bisa merasa diawasi sama Allah. Tapi kalau orang yang kolbunya diawasi oleh Allah, malu mereka memasukkan variabel lain selain Allah dalam jiwanya. Kenapa? Aku sedang berhadapan sama Allah, berhadapan sama. Makanya Bapak Ibu makin niki kan bulan Rajab nih. Bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Sebenarnya hakikatnya Isra Mi'raj ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap kita mi'raj kepada Allah. Melalui sholat kita, melalui zikir kita. Makanya perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya telah disimpan oleh Allah dalam diri kita ketika kita sedang ibadah kepada Allah. Kita ibadah itu kita Isra Mi'raj. Mana buktinya? Nabi Isra Mi'rajnya berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Hai Kancan Bedait, wali kota. Nabi Muhammad Mi'raj itu jumpa dengan Allah, bicara sama Allah. Nah kita sedang sholat kita itu menghadap ke Allah, bicaranya sama. Berarti saat sholat itu kita mi'raj kepada Allah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bil jasadi war ruhi, dengan jasadnya dan ruhnya, dengan jasmani dan rohaninya. Maka kita sholat, kita sholat, badan sholat, ruh juga sholat.
Tidak mungkin badan bisa sholat kalau tidak ada ruh di dalamnya. Betul? Maka ketika kita sholat itu hakikatnya sholatnya badan, sholatnya ruhani. Sholatnya badan dengan syariat, ada rukun dan syaratnya. Sholat ruhani, sholat ruh kita kepada Allah dengan ma'rifatullah, dengan pendekatan hati kita bahwa kita ini merasa dekat dengan Allah. Berarti kita sholat, kita sedang mi'raj kepada Allah. Makanya Nabi katakan mi'rajul mu'minin as-sholah. Mi'rajnya orang-orang yang beriman itu dengan sholat. Jadi Bapak Ibu, kita sholat itu kita mi'raj kepada Allah. Mi'raj jasmani, mi'rajnya rohani. Mana yang mengantarkan mi'rajnya rohani ketika kita sholat kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita mutlak serah semuanya milik Allah. Makanya setiap utusan kalau sudah selesai masa utusannya ditarik lagi oleh Allah. Lihat baginda Nabi, beliau seorang rasul. Ketika sempurna agama ini kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ketika sudah sempurna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah cabut Nabi Muhammad. Allah angkat Nabi Muhammad melalui Allah wafatkan dia. Proses kerasulan diangkat oleh Allah karena yang dibawa sudah sempurna. Maka tiang pelunggu sami, ada utusan Allah dalam ruhani kita. Apa? Ruh kita. Makanya ini badan, ini jasmani, jasad ini bisa hidup dengan sebab ruh. Setiap utusan dia yang akan pulang. Sekarang wali kota mengutus utusan, pelunggu mengadakan Isra Mi'raj di Masjid Nurul Hadis misalkan. Yang mewakili wali kota diutuslah seorang sekda. Maka ketika selesai sekda memberikan sambutan, terserah itu sekda mau pulang apa tidak jadi urusan kita. Yang penting sambutan sebagai utusan sudah disampaikan, maka tugasnya selesai. Maka apa yang Allah utus dalam jasad ini, ruh menjadi utusan Allah kepada jasad. Ketika sudah sempurna jasad ini oleh Allah, selesai masa utusan ruh dalam jasad, maka ruh itu akan pulang. Dia pulang ke mana? Pulang kepada Allah. Maka jasad ini kembali ke mana? Akan pulang kepada tanah. Tidak ada yang abadi. Semua pasti mati. Jamaah yang hadir akan mati. Yang ceramah juga mati. Lagu Murian. Nah, itulah cara Allah. Nah, jadi baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama ini, memerangi orang-orang yang musyrik, yang munafik. Makanya ihsan ini adalah tolak ukur seorang hamba kepada Tuhannya. Kedekatan hamba kepada Tuhannya tergantung bagaimana aplikasi daripada iman dan Islamnya melalui ihsan, melalui pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Makanya yang paling mendasar kalimat tauhid kepada tiang pelunggu adalah la ilaha
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, Muhammadur. Jadi ini yang terpenting. Kalimat ini tidak hanya sekedar kalimat. Kalimatu anqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Terpaksa. Ya salam. Ngantuk Ibu? Dengan kalimat itu Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Jadi hidup mati itu dalam genggaman Allah. Satu variabelnya la ilaha. Dari situ kita dihidupkan, dari situ kita dimatikan. Tidak hanya dengan kalimat ini, tapi kekuasaan Allah meliputi alam semesta. Ibarat kata, kita kita punya TV. Ketika kita hidupin itu TV, ada remote-nya. Maka kira-kira tombol apa yang kita pencet kalau ngidupin? Ada powernya, tek, hidup. Kalau dimatiin, iya pencet lagi itu power. Dari situ dia dihidupin, dari arah situ dia dimatiin. La ilaha illallah, inna lillahi hidup wa inna ilaihi. Dari situ dihidupkan, dari situ pula dimatikan oleh Allah. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah, disitulah nafiyah. Maka ketika mengatakan illallah, disitulah kita mengisbatkan Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Kita lamun itu terpuji, terjonjok, isi terengoda, diangkat dengan bambu muda sampai atas, lemes jatuh manusia. Tapi kalau Allah yang dipuji, Allah takkan pernah berhenti berkurang kemuliaannya. Makanya dia yang pantas dipuji. La ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la raziqa illallah, la yazkurullaha illallah. Tidak akan bisa apa-apa itu kecuali dengan sebab Allah. Nih kita jamaah rahimakumullah, kalau tidak dengan anugerah Allah kita tidak bisa hadir malam ini. Betul? Makanya bersyukur Bapak Ibu. Ketika hati kita condong kepada kebaikan, syukuri. Itu pertanda Allah cinta kepada kita dan Allah ingin angkat derajat kita. Amin. Karena berat orang bisa hadir istiqomah dalam majelis ilmu, itu berat. Ujiannya banyak. Karena biasa kita, mohon maaf, biasa kita itu
pas senangnya di awal, yang istiqomah yang jarang. Kalau ketika di awal, bisa telat. Bahkan itu ngomong indah, itu ngundang. Tapi pas ketika di tengah perjalanan, di situ sulitnya ujian istiqomah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak semua orang beriman yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau mencari ilmu agama. Tidak semua. Orang-orang yang mau mencari ilmu Allah, digerakkan hatinya oleh Allah ke tempat ibadah, lebih-lebih mencari ilmu agama, mencari ridha Allah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka pelunggu sami alhamdulillah pilihan Allah. Amin. Angkan den ngamin. Ya Allah, itu pilihan Allah. Banyak orang lebih alim dari kita, banyak orang lebih soleh dari kita, banyak orang bahkan ilmunya lebih tinggi dari kita, tapi diuji oleh Allah, tidak tergerak batin mereka untuk mencari ilmu. Terkadang, ya, aku kan lebih tinggi ilmunya. Jebakan dari Allah. Aku kan jadi pemerintah. Aku kan lagi sibuk. Sesibuk apa sih kita? Ibu, apa sih sibuk? Iya, sibuk si peronasan. Terus lamun tengah ngaji burung teberonas. Terus lamun tengah ngaji nundut ilmu burung dah meriap. Burung? No, masya Allah. Oh, berarti variabel iman kita yang sedang diuji oleh Allah nih, naik turun, yazid wa yangkus. Ketika iman naik, tasbih dan mentelah. Bahkan si belo tasbih, astagfirullah, si belo tasbih itu. Pas lagi ingat Allah, pas ketika kolbu lagi gelap, hati lagi bermasalah, hati sedang konslet, ya, seterumnya ada, tapi nggak bisa muncul gejalanya. Disitulah banyak kita yang lupa akan Allah. Makanya Nabi ajarkan kita doa, Bapak Ibu. Yang hafal doa ini untung pelungguh sami. Yang tidak hafal sabar. Apa doa dari baginda Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Apal? Malih. Di mandi apal, dengar baik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lelah terdoang nuntut ilmu sampai S2, S3, S campur, S dober, S teler, si tuntut ilmu, tapi kalau tidak punya manfaat, percuma. Tidak ada artinya kita orang udah jadi doktor, ya, udah punya gelar banyak, ngaji di sana sini, tapi adab akhlak tidak ada, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, menganggap hanya kita yang lebih baik dari orang lain, maka hancur ibadah semuanya. Na'udzubillah. Inilah maksudnya ilmin la yanfa. Mohon maaf Bapak Ibu,
Banyak orang-orang memilih tuan guru ya dah. Wah, dia ni ya tuan guru tita ni. Dia ni ya tuan guru teh. Ita jenis tuan guru kita. Bukan guru kita, tapi ini guru kita. Justru semakin bertambah ilmu bukan semakin bertambah ma'rifatnya. Makanya kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad ilallah illa bu'dah. Siapa yang bertambah tinggi ilmunya namun tidak bertambah pengenalannya, tidak bertambah lembutnya, tidak bertambah imannya, tidak membuat dia menjadi orang yang rendah hati, maka tidak akan dia semakin dekat dengan Allah, kecuali justru dengan ilmunya akan menjauhkan dia dari Allah. Na'udzubillah. Makanya tiang pun Bapak Ibu, tiang, okay? Alhamdulillah sejak kecil dari nini, dari papuk baluk, ina amak tiang. Orang pernah belajar di Al-Maghfurullah Maulana Syekh di Pancor. Alhamdulillah tiang pun pernah ikut belajar juga sama beliau. Dari ibtidaiyah, sanawiyah, muallimin, ma'had, bahkan di Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Alhamdulillah pernah tiang ikuti semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada artinya ketika ilmu semakin tinggi namun adab semakin kurang. Tidak ada. Makanya itu yang kita jaga. Okay? Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha, ya Allah, aku mohon perlindungan, jauhkan darimu qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah merasakan khusyuk dalam ibadah. Ada kira-kira hati kita yang tidak pernah khusyuk? Ya, yang baik jarang khusyuk dalam sholat Bapak Ibu. Kalau pelungguh juga mungkin hebat sholatnya kan? Iya. Jadi karena memang khusyuk itu susah. Khusyuk itu susah. Akan tetapi sesusah apapun khusyuk itu, tapi tetap kita minta sama Allah karena itu anugerah Allah. Makanya kan sudah yang ceritakan pelonggo, Nabi mencoba kepada sahabat. Sahabat, siapa yang bisa khusyuk 100%? Ayo, kata Nabi. Kalau bisa aku beri sorban sebagai hadiahnya. Bagaimana Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, aku belum bisa. Umar, kata Umar, kalau Abu Bakar saja nggak bisa, apalagi saya yang keras hati, kata Umar. Utsman gimana? Kata Utsman, ya Rasul, dagangan saya masih banyak. Bagaimana untuk saya bisa khusyuk? Ibu? Masih hidup? Alhamdulillah. Amun ibu-ibu yang kan berdagang, okay? Sedang berdagang. Kemudian ramai orang belanja. Di situ Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Kira-kira yang ibu-ibu kejar dahulukan salat apa pembeli? Terima kasih, Bu. Si jujur, ya. Ya Allah. Nah, ini nih kita nih. Ya Allah, kan? Qalbin la yakhsha. Ali bagaimana? Kata Ali, coba-coba ya Rasul. Ayo. Kalau kamu bisa khusyuk, sorbanku jadi hadiah. Akhirnya mulailah Sayyidina Ali sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, kata Nabi, gimana Ali? Ali tersenyum. Alhamdulillah ya Rasulullah. Dari sejak saya berdiri, takbir, berniat, semuanya khusyuk. Pas ketika tahiyat akhir ya tuh tiang ingat sorban simbi tebeng ke si Rasul.
Sorban mana yang akan jadi hadiah saya dari Rasulullah? Itu yang nampak dalam ibadahnya. Kata Ali, aku juga tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah anugerah dari Allah. Wa min qalbin la yakhsha. Yang ketiga, wa min amalin la yurfa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, hindarkan aku dari amal yang tidak engkau terima, dari amal yang tidak engkau angkat. Artinya setiap amal kebaikan yang saya lakukan, terima itu ya Allah. Amin. Dan yang keempat, wa min du'a illa yusma'. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari doa yang tidak engkau terima, dari doa yang engkau ijabah. Pak Ndet tahu kadu bahasa Arab doa dia, ya bahasa Banjar kadu. Ya Allah, kaji nunas ya Allah. Ane lupa de kaji ya Allah honin doa seno. Uli ya wah kena ke ya Allah ane doa sak kena ni si tuan guru biano al-Fatihah. Cukup wah. Okay. Cukup. Kalau kita tidak lagu kenyanteraan ada. Ya minta ke Allah, ya Allah, aku mohon perlindungan ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari amal yang tidak engkau terima, dan dari doa yang tidak engkau ijabah ya Allah. Nah cukup. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, doa amal yang tidak diterima. Yang keempat, doa yang tidak diijabah. Ini kita mohon perlindungan dari yang empat ini. Makanya apa yang menjadi penyambungnya kepada Allah? La ilaha illallah. Kembali kepada tauhid. Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Kata Nabi kemarin malam merebut yang bahas di Bagek Kembar. Kata Nabi, ketika kita sakaratul maut itu, jamaah, malaikat maut itu berdiri di atas kita. Kita terbaring. Berdiri malaikat maut. Ngelihat badan yang sedang kaku. Ngelihat napas yang tidak karuan. Apa yang dicari oleh malaikat? Dibuka dadanya oleh malaikat, yang dicari adalah kebaikannya. Ada tidak hatinya yang pernah khusyuk? Dicari. Ternyata kosong. Dicari lagi oleh malaikat di lehernya. Ada tidak dari leher ini mengalir zikir yang dia sampaikan kepada Allah? Ternyata malaikat tidak mendengar. Maka diangkat dagunya orang yang sekarat itu, mulai ngangkot. Maka disitulah napas itu udah sendat-sendat. Itu malaikat udah mulai di sini nih. Maka ketika itu orang baik, kata Nabi, terdengar bisikan dari ujung lisannya. Suara lirih kecil dari ujung lisannya. Didengar oleh malaikat Israel. Ternyata apa bisikan itu? Bisikan dari lisannya, namun masih belum mampu mengucapkannya, maka dibuka mulutnya oleh malaikat maut. Makanya udah mulai itu. Orang sekarat itu mulai menganga. Maka dilihat oleh malaikat Israel di ujung lisannya
Bukan lisan yang mengucapkan, tapi bekas lisan yang selama hidupnya masih nampak di ujung lisannya. Ternyata lisan yang ujung ini berbisik. Dilihat oleh malaikat ada tulisan La ilaha illallah. Maka kata Nabi, ketika malaikat melihat itu, malaikat langsung tersenyum dan mencabut ruh orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi, mereka diampuni oleh Allah dengan keikhlasan zikirnya kepada Allah. Mana bukti ikhlasnya? Nampak tertulis di ujung lisan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya jamaah rahimakumullah, tiang pelungguh dalam hidup ini, zikir jangan sampai ditinggal. Nggih, jangan sampai ditinggal. Meskipun sekedar la ilaha illallah, enggak apa-apa hati masih belum hadir dalam zikir daripada tidak zikir sama sekali. Tidak bisa kita paksakan, oh hatinya harus hudur, harus mulazamah, harus khalwat sama Allah. Enggak bisa kita paksain. Wong kadang kadar keimanan kita juga tidak sama. Maka yang penting banyaklah menyebut nama Allah. Itu Allah yang ngatur Bapak Ibu. Ketika la ilaha illallah itu disebut, itu nampak pada diri kita, maka amalan yang lain, salat, zakat, puasa, haji, maka akan terlaksana dengan sebab kekuatan daripada magnet tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman, Allah buka pintu hidayah pada diri kita, Allah istiqomahkan kita dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita tidak akan mati kecuali mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir wa ilaykan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi